Oke friend, masih bersama gue Tante Java. Kali ini gue mau mengulas dan membahas tentang komentar-komentar yang ada di konten-konten kemarin ya. Ini di sini ada akunnya Om Abrakadabra BC. Terima kasih Om udah berkomentar dan meramaikan channel gue tentunya. Ini pertanyaannya Om Pren mau nanya dong. Saya punya jantan udah keluar karakter dan udah birahi tek tek tek. Langkah selanjutnya harus gimana ya? Matur suwun. Wah, ini kayaknya orang Jawa nih ya. Oke. eh, Om Abrakadabra BC. Di sini kalau burung keluar karakter duluan, bagaimana penanganannya? Burung udah bunyi birahi tek 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 tek, jantan ini berarti ya. Itu langkahnya seperti apa? Oke, Om. Jadi kita kembali ke tujuan perawatan lovebird jantan kita dulu. Bahwa kita merawat lovebird itu untuk membuat burung kita itu bunyi. Ya, setelah burung kita bunyi itu menjadi burung yang gacor. Itu mau jantan mau betina, pada prinsipnya untuk lomba pasti seperti itu dulu. Nah, setelah gacor, kemudian burung ini punya bakat, keluarlah yang namanya tadi dabelan. Nah, setelah punya dabelan kuat, bunyi secara terus-menerus, akhirnya dikunci dengan pasangan. Setelah kekunci dengan pasangan, dengan sistem petel kangen, akhirnya menjadilah burung konslet. Jadi setelah menjadi burung konslet, biasanya burung ini keluarlah yang namanya karakter. Yang tadinya burung ini ngekeknya biasa karena ketemu dengan pasangan, ketimpa dengan pasangan, burung ini show-nya jadi beda. Bisa dia nunduk, bisa dangak, bisa kegeser ke kiri baru ngekek, geser ke kanan baru ngekek. Nah, itu namanya keluar karakternya. Nah, karakter ini sebenarnya kalau sering kita bahas juga sama Oji Saputra itu jatuhnya sebenarnya adanya di belakang. Kalau step atau langkahnya itu karakternya itu adanya keluar di belakang bukan keluar di depan. Misalkan anggaplah ini kita latihan dalam sepak bola ibaratnya nih. Kalau kita mengibaratkan. Ibaratnya kita latihan itu dari mulai passing, kontrol ya, kemudian shooting ya. Ibaratnya langkahnya tiga itu dulu lah. Nah, kemudian yang keempat ini adalah selebrasi. Nah, show ini adalah selebrasinya. Jadi kita intinya ngerawat itu atau intinya latihan untuk melatih lovebird tadi yaitu passing ya, kemudian kontrol, kemudian shooting. Ibaratnya kan seperti itu. Di sini ada gacor, dobelan, kemudian pemasangan sampai jadi konslet. Nah, selebrasinya ya kalau udah main ya, kalau udah ngegolin itu selebrasi atau gaya tadi. Nah, bagaimana kalau kita belajar selebrasi dulu dalam sepak bola tanpa ada uh, metode atau langkah dasar yang di awal tadi dengan dasar passing, shooting dan juga kontrol tadi. Intinya merawat lovebird ya tadi. Kita punya bahan yang bagus ya digacorin dulu, dibuat sampai dia punya dabelan. Setelah punya dabelan kita pasangin dengan pasangannya, burung ini kekunci, dinamakanlah konslet. Nah, itu untuk urutannya seperti itu Om. Jadi buat Om Abrakadabra, kalau burungnya udah keluar karakter dulu, gimana? Ya udah itu abaikan saja Om untuk keluar yang karakternya. Lanjut aja bagaimana fokus untuk membuat jantan itu gacor. Nah, kalau udah bunyi tek 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 atau bunyi birahi, biasanya jantan ini sebenarnya gua ulas juga yang kemarin pertanyaan dari Om Wayan ya. Kalau bunyi birahi itu gimana untuk jantan? Jadi bunyi birahi larinya tuh yang ke bunyi atau cuma hanya birahi doang. Ada jantan yang cuma tek 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 itu nggak bunyi, atau yang sampai parah ya sampai gestang tapi nggak bunyi juga, cuma bunyi birahi tek 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 tek, bunyi pengen birahi kawin. Itu jatuhnya burung justru birahinya itu terlalu tinggi atau kekencengan. Jadi langkah yang kita lakukan kalau burung itu birahi tanpa bunyi ya, birahi tanpa bunyi.
ya. Jadi yang langkah yang harus kita lakukan adalah kendorin, balikin polos, jemur nggak usah terlalu kenceng ya. Kalau memang nggak kena dimandi spray dan nggak mau mandi sendiri, berarti coba dimandiin kuyup. Jadi rawatannya cuma dibolak-balik aja. Yang tadinya kenceng nggak pernah mandi, ya coba kita mandiin dengan pakan polos, kasih ekstra puding timun. Kalau memang tadinya di kendorin nggak kena titik gacornya ya teman-teman, nggak kena titik gacornya. Jadi rawat yang bener itu kalau burung kita hariannya itu bunyi dan hariannya kita gacor, itu menandakan rawatan kita bener. Kalau nggak kena di rendah, kita balik lagi ke tinggi. Tinggal seperti itu aja. Jadi kita pahami, kita latih burung kita menjadi gacor. Jadi kadang-kadang teman-teman terlalu fokus untuk, wah ini show-nya bagus, wah burung gua udah godek-godek, wah burung gua udah mangap, karena obat ini, karena vitamin itu, karena penjemuran ini, karena pakan itu, tanpa fokus untuk melatih burung kita ini menjadi gacor. Jadi tujuan rawatan itu sebenarnya bagaimana burung kita jadi gacor. Itu dulu yang perlu kita tegesin, yang perlu bener-bener kita fokusin. Burung kita harus menjadi gacor. Dengan apa? Yaitu stepnya. Ada burung yang dikencengin larinya ke birahi bunyi, ada yang burung dikendorin justru larinya ke bunyi juga. Nah, kalau kembali lagi ke jantan yang tadi, kalau burung kita bunyi tek 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 birahi tanpa bunyi, yang selama ini kenceng, ya rawatannya dibalik. Atau sebaliknya, yang selama ini burung kita dikendorin justru birahi, kemungkinan ada pas lagi di titik gacornya di titik yang kenceng dengan pakan atau penjemuran. Nah, yang paling tahu, yang paling paham tentunya yang si pemilik tadi atau si perawat. Dalam proses dengan sistem tempel, misalkan ini kita karena gue ngerawat sendiri untuk jantan itu pakai sistem tempel ya. Penggacoran tadi setelah pemisahan tadi, disitulah letaknya pengamatannya. Ini burung sebenarnya dirawat udah bener belum sih? Nah, kita pisahin sendiri dulu dengan pakan yang kenceng. Kita pisahin dulu nih setiap harinya. Nah, berapa lama, kemudian berapa hari sekali, dalam satu hari itu berapa kali petel. Ini gue jelasin sekalian di sini ya. Dalam proses sistem tempel, ditempel tempel tuh mau jantan ataupun mau betina jantan monggo silahkan. Itu nanti setelah dipisah dengan koloniannya, dipisah sendiri, misalkan pagi dipisah. Oh ini burung ini masih diem dalam waktu 2 jam. Bunyi nggak bunyi, kembaliin lagi ke tempelannya tadi. Kalau yang dikencenginnya nggak kena, berarti nanti waktunya kita rendahin. Tapi jangan sporadis ya. Jangan nanti pas lagi habis dikencengin tiba-tiba dibalikin ke polos, atau sebaliknya dipolosin langsung dikencengin. Jangan sporadis seperti itu. Kasih waktu jeda 2 minggu untuk meraba rawatan kita bener atau tidak. Nah, nanti setelah 2 minggu pun itu nanti kita balik, kita naikin pelan-pelan nantinya. Misalkan yang tadinya kenceng langsung kita polosin nih. Dalam jarak 2 minggu nggak kena, nanti dari pakan polos itu kita kasih kena risit dengan diiringi penjemuran. Nanti terus tuh naiknya pelan-pelan. Nanti akan ketemu di sini. Nanti akan ketemu burung itu di titik gacornya di situ, dengan proses step by step, dengan pelan-pelan kita ngerawatnya. Jangan sampai baliknya sporadis, jangan sampai juga kita ngerawatnya, wah ini kenceng nggak kena, oh berarti harus langsung balik ke polos. Rawatan rendah, ini rawatan rendah nggak dapat, langsung kita balik ke kenceng. Seperti itu yang bisa aku sampaikan untuk hari ini ya, buat Om Abragadabra. Jadi kembali lagi, kalau karakter keluar yaitu nggak masalah, abaikan saja Om. Tujuannya kita adalah merawat menjadi gacor. Oke, sore ini gue ngontennya agak ngantuk-ngantuk hari ini, jam 2:30 ya. Gue baru balik kerja ini, luar biasa. Gue lihat tadi sambil cari makan, gue ngeliat komentar-komentar, ternyata ada beberapa pertanyaan
ternyata masih ada juga yang mempertanyakan bagaimana tentang karakter yang keluar duluan. Ini kemarin gue bahas juga sama Om Aventador ya, itu Om Roni Madariski, itu tentang pemilihan bahan konslet. Bahkan pemilihan bahan konslet pun nggak perlu karakter yang kita dulukan. Misalkan kita mau beli bahan konslet yang bagus. Bahan konslet yang bagus itu bukan yang mangap-mangap, atau bukan yang godek-godek, atau bukan yang seperti apa, yang gayanya ekstrim. Tapi burung jantan ataupun betina yang gacor, kemudian kita olah, keluarlah nanti dabelan. Karena gacor untuk keluar dabelan membutuhkan sebuah proses latihan. Oke, cukup dari gua ya. Salam asik, salam masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.